نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi akhir zaman yang menjelaskan kepada kita syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an Al-Karim, yang di antara sifat daripada Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi. Muhaiminan 'alaihi, ini di antara sifat daripada Al-Qur'anul Karim. Muhaimin, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebagian riwayat menjelaskan bahwa makna muhaimin artinya amin. Dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan hakiman alaih. Pada sebagian riwayat dikatakan syahidan alaih. Dan kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya setelah menyebutkan beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang makna muhaiminan, tentang makna muhaimin, bahwa beliau mengatakan dan semua makna ini berdekatan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an ini kitab yang menjadi pedoman bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan makna daripada muhaiminan yang disebutkan tadi menjadi saksi membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, dan bahkan menambahi kesempurnaan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan amin artinya pemimpin, syahid artinya menjadi saksi, hakim artinya menghukumi, sehingga umat yang mulia, umat akhir zaman
diturunkan kepada mereka kitab yang paling mulia, paling agung, sebagaimana diutus kepada mereka Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak ada kebaikan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya kecuali termuat dicakup oleh Al-Quranul Karim, bahkan kemudian ditambahi dengan kebaikan-kebaikan yang belum ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan kitab Al-Quran pun menjadi saksi mana yang benar dari kitab-kitab sebelumnya dan mana yang sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin semestinya tidak usah lagi menengok, tidak usah lagi melihat kepada kitab-kitab yang lain, karena telah diturunkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Kaum muslimin tidak usah mencari pedoman-pedoman yang lain untuk kebaikan hidup mereka di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di dunia dalam berbagai aspeknya. Cukup semestinya mereka mempelajari Al-Quran. Meskipun tentunya dengan jelas Al-Quran pun menganjurkan untuk kita mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya sungguh sangat indah simbol yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi seorang mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan tentang Al-Hawariyun, para pengikut Nabi Isa yang setia, di mana dalam surat Al-Imran ayat 52-53 di sana Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Ketika Isa bin Maryam merasakan dari mereka Bani Israel, dari mereka orang-orang Yahudi kekafiran, pengingkaran, tidak mau beriman kepadanya, pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan, Man ansari ilallah, siapakah yang akan menolongku menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah yang akan membantuku menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Qala al-Hawariyun, berkatalah mereka orang-orang Hawariyun yang jumlahnya cuma 12 orang. Al-Hawariyun mengatakan, Nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah, kamilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah washhad bi anna muslimun, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Rabbana, kemudian mereka mengatakan, Rabbana ya Allah, amanna bima anzalt, ya Allah, kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Wattaba'na Rasul, dan kami telah ittiba, mengikuti Rasul yang Engkau utus. Faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah kami termasuk di antara mereka orang-orang yang bersaksi akan keesaanmu.
Al-Hawariyun. Demikian, dan ini sebagai pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika di sana banyak orang yang acuh, tidak menghiraukan, tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sibuk dengan dunia. Semestinya kita menjadi sekelompok kecil yang siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan simbol kita, slogan kita adalah iman kepada Allah dan ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini menjadi simbol orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Al-Qur'an, mengimani sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sunnah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia mengucap dari hawa nafsu, melainkan apa yang dia katakan itu wahyu yang diberikan kepadanya. Iman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, iman kepada Al-Quran, dan iman terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ittiba' dalam menjalankan Al-Quran, dalam menjalankan sunnah itu benar-benar ittiba', mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak membikin perkara-perkara bid'ah. Dan inilah simbol kebenaran, barometer kebenaran yang harus kita pegang. Kebenaran adalah apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Kebenaran adalah apa yang dituntunkan, dicontohkan, diteladankan, dilaksanakan, disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun kita sedikit, tidaklah menjadi permasalahan yang berarti, karena bagi kita umat Islam, bagi kita secara khusus ahli sunnah wal jamaah, ukuran kebenaran bukanlah kuantitas, bukannya kebanyakan orang, bukan pula apa yang diwariskan oleh nenek moyang, tetapi ukuran kebenaran adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang kita ikuti. Nabi Ibrahim disanjung sedemikian tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang beriman di saat itu hanya beberapa orang saja, bahkan Nabi Ibrahim sendirian. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sungguhnya Ibrahim alaihissalam dulu adalah satu umat, seorang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ummah, satu umat, karena dengan kebenaran yang dia miliki dari wahyu Allah Azza wa Jalla dan dia dakwakan serta beliau memegangi, meskipun harus kemudian dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, tetapi dia banyak dengan teman-temannya dari para nabi sebelumnya dan orang-orang yang beriman sebelumnya maupun orang-orang yang beriman setelahnya. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang benar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah al-haq. Apa yang dicontohkan oleh para ulama rabbaniyin yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah
menjalankan sunnah-sunnah para sahabat, itulah al-haq. Bukan kemudian apa yang banyak dilontarkan oleh orang, bukan apa yang disenangi oleh banyak orang. Bahkan seringkali dalam Al-Quranul Karim yang baik disebut dengan kesedikitan, dan kemudian yang jelek identik dengan kebanyakan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sana, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji pasukan Talut yang mengalahkan Jalut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok yang kecil, kelompok yang minoritas, ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, mereka bisa mengalahkan kelompok yang besar itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bersama mereka, orang-orang yang bersabar. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kebanyakan sebagaimana dalam surat Al-An'am 116, Allah Azza wa Jalla katakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Jikalau engkau taati mayoritas yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu hanya mengikuti prasangka dan mereka hanya menebak-nebak saja. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan ayat yang pertama, Iqra, mendidik kita untuk belajar. Umat Islam harusnya menjadi ummatan ilmiah, umat yang ilmiah, umat yang maju pendidikannya. Akan tetapi sayang, banyak dari kaum muslimin kalau berbicara masalah pendidikan, mereka maksudkan dan mereka lebih semangat hanya dalam urusan-urusan dunia. Sedangkan dalam urusan akhirat, urusan agama, dia hanya membebet, dia hanya membeo, dia hanya taklid saja kepada siapa yang dia sukai. Padahal ayat pertama yang Allah Azza wa Jalla turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Umat Islam diperintahkan demikian untuk belajar dari awal ayat yang pertama. Ayat pertama yang turun memerintahkan untuk Iqra, membaca. Semestinya umat Islam menjadi umat yang ilmiah, yang tanggap. Sebagaimana ketanggapan ini, kewaspadaan ini juga harus senantiasa kita sandang dalam setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, karena kita yakin bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali ikhlas. Maka kita harus mewaspadai hati kita, niatan dalam hati kita untuk siapa kita beribadah. Demikian juga harus mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menuntut kita untuk mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, supaya ibadah kita benar-benar cocok sesuai sehingga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya tekankan kalimat Allah Azza wa Jalla pada surat Ali Imran ayat ke-53. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Iman kepada apa yang Allah turunkan, ittiba' terhadap Rasul, hendaknya ini menjadi simbol kita, motivasi kita dalam setiap kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan yang itu pasti terjadi di umat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Demikianlah perbandingannya. Yang hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari berbagai sahabat dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lainnya. 73 golongan dari umat Islam dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Dan sebagian riwayat disebutkan hiya al-jamaah, itu adalah al-jamaah. Sebagian riwayat mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, satu golongan itu adalah al-jamaah, satu golongan itu adalah kelompok yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. 1/72 kelompok dari umat Islam ini. Memang demikian, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kebenaran orang-orang yang ikut terhadapnya itu hanya sedikit. Makanya dalam hadis yang sudah sering kali kita singgung, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam sahihnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, ib'ats ba'tsan ila an-nar, kirimlah utusan ke neraka. Di sana Nabi Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar? Apa yang dimaksud utusan ke neraka? Allah Azza wa Jalla menjelaskan utusan ke neraka maksudnya adalah sekelompok, bahkan kelompok yang jauh lebih besar dari umat, dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang akan masuk neraka. Jadi setiap 1000 yang masuk neraka 999. Berarti yang masuk surga hanya 1 dari setiap 1000. Inilah memang fi'atun qalilah, kelompok yang kecil. Dan simbol mereka amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Iman terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan ittiba' terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena barangkali ada yang pertama mengatakan mereka juga beriman, tapi giliran ittiba', giliran melaksanakan ibadah, mereka mencetuskan sendiri, saya juga bisa bikin zikir ini dan itu. Giliran ibadah ini kan baik, yang baik masa dilarang, padahal Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak.
hanya amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah fungsi dan juga gunaan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan apa yang diridhai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita semua dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan juga mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita semua terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu 'ala khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa sa'iri ashabika wa anna ma'ahum bi mannika wa karamika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.